Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A day in my life. Pagi ini, tepatnya hari Minggu 22 Desember tahun 2024. Cuaca di desa tempat tinggalku sedang musim penghujan. Hampir setiap hari dalam seminggu ini, hujan turun lumayan deras. Seperti halnya pagi ini, rintik hujan dari menjelang subuh sudah terdengar syahdu di telinga. Dan semakin pagi, intensitasnya semakin deras. Tapi alhamdulillah tak mengurangi semangat antusiasnya aku untuk datang ke pengajian rutin setiap hari Minggu di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo. Pondok Pesantren Sunan Kalijogo yang berada 500 meter dari tempat tinggal aku, berdiri sejak tahun 1971 oleh KH Mahrus Elai, yang sebelumnya beliau merupakan pribadi yang gemar menimba ilmu. Sebelum mendirikan Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Parijatah Wetan, Srono, Banyuwangi, beliau sebelumnya pernah mondok belajar di beberapa pondok pesantren di Banyuwangi dan di Kediri, di antaranya Pondok Pesantren Nahdlatul Sulab Desa Kepundungan, Kecamatan Srono, Banyuwangi, asuhan Al-Maghfurullah KH Zimiati. Kemudian beliau lanjut belajar ke kota Kediri, yaitu Pondok Pesantren Tretek Parek, Kediri, asuhan Al-Maghfurullah KH Juwaininu. Tak cukup sampai di situ, beliau masih lanjut memperdalam belajarnya lagi. Kali ini, atas saran dan rekomendasi tempat belajar pertama dan kedua, beliau kembali belajar ke kota Banyuwangi lagi, yaitu tepatnya di Pondok Pesantren Tugung, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, asuhan Al-Maghfurullah KH Abbas. Dan atas saran KH Abbas Tugung inilah, KH Mahrus Elai disuruh pulang dengan mengajak beberapa santri agar belajar kepadanya. Hingga akhirnya berdirilah Pondok Pesantren Sunan Kalijogo pada tahun 1971. Beliau, Kiai Haji Mahrus Elai, wafat pada hari Rabu Legi 31 Januari tahun 2018. Kemudian perjuangan pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo dilanjutkan oleh putra-putrinya, yaitu Ning Haji, Umi Habibah, Gus Hari Elai Zainal Abidin, dan Gus Hari Malik Ibrahim. Pada kajian kali ini, yang bertindak sebagai pengkaji dakwah oleh Gus Malik Ibrahim. Karena intensitas turunnya hujan makin lebat, membuat suara Gus Malik Ibrahim kurang jelas di pendengaran kami. Terhalang oleh suara hujan yang turun di Kaponi di mana volumenya jauh lebih keras. Tapi tak menyurutkan semangatnya Gus Malik Ibrahim dalam memberikan tausiah dan lelucon untuk kami, yang mana beliau sadar pasti suaranya sulit nyampe sempurna ke pendengaran kami. Tapi alhamdulillah pendekanan tema tambahan bekal akhirat bisa sama-sama kami tangkap dengan jelas dan menjadi PR tambahan untuk bisa kami amalkan di sepanjang kehidupan kami. Selain kita mendapat ilmu yang selalu baru di setiap kajian, kita juga mendapat pembelajaran hidup yang nyata.
yaitu etika bersikap. Sejuknya udara angin hujan, semakin sejuk melihat body language para santri, yang mana setiap mereka bertatap muka dan menyapa, selalu menurunkan pandangan mata dan sedikit membungkukkan bahu, sehingga mengajarkan kita sebagai yang disapa ikut sama bersikap seperti yang mereka praktekkan ke kami. Tak cukup di situ saja, attitude para santri juga mengajarkan kita untuk selalu bersih, rapi, dan mempermudah langkah kita selanjutnya. Yang aku maksud bersih di sini karena mereka rajin ibadah sholat, otomatis minimal cuci muka berwudu 5 waktu mereka kerjakan. Otomatis memancing bersih di lingkungan mereka karena kepercayaan kami kebersihan sebagian daripada iman. Dan yang menarik di sini, kita diajarkan untuk rapi dalam menyimpan sandal kita. Tak cuma pesan harus rapi, tapi pesan supaya memperlancar jalan kita selanjutnya juga erat tersirat di sini. Karena para santri tak sungkan untuk merapikan sandal jamaah yang berserakan dan menata letak menghadap siap pakai, sehingga mempermudah jamaah mengenakan sandalnya kembali. Subscribe to my channel.